Lebih baik jomblo atau udah punya pacar saat kuliah? Ayo. Gue Apa? duluan, Ayo coba deh. Ada perbedaan gak nih dari lu nih? gue kayak Ya. kalau menurut gue kalau lagi kuliah mending jomblo. Sumpah ribet banget ngurusin cowok kalau gue ya. Kalau Cowok. lagi kuliah ngurusin cowok ribet banget parah. Apalagi sambil organisasi, udah nggak kena. Kalau gue sih mending jomblo jam sampai sekarang gue jomblo. Emang cowok ribet apa sih? Ini kadang kayak minta kabar mulu ya. Terus gue lagi ribet ya, terus minta kabar mulu ya. Ya elah, sabaran dikit ke, gitu akhirnya ya udah. Kabar. Gue mendingan milih jomblo dah. Oke Radio Daring, welcome back in channel ya kan. Ketemu lagi sama hostnya ya kan, host fenomenal ya kan. Padahal masih baru, nggak apa-apa, fenomenal nggak apa-apa deh. Kali ini gue kedatangan cewek-cewek nih, cewek-cewek yang cakep nih. Aduh, iya gue tahu lu bosan ya kan, bang. Kenapa laki mulu, bang? Kenapa narasumbernya cowok mulu? Gue datengin cewek, ya kan? Aduh, nggak usah langsung banyak bacot. Oke, kenalin aja deh. Sampai sini, cewek-ceweknya nih, ya kan? Dari siapa nih? Dari Adepia dulu, Dep. Siapa Dep? Kenalin Dep. Kenalinnya kenalan biasa aja Pak. Harus nyebut apanya gitu dong. Nama lu, jurusan lu, kampus lu gitu. Jangan alamat rumah, ntar ada yang ngirim paket, repot. Oke. Halo, kenalin nama gue Aditya. Gue masih Politeknik Negeri Media Kreatif. Jurusan gue Teknik Kemasan semester 5. Ini. Halo Pia. Halo, perkenalkan nama gue Ega dari Politeknik Negeri Media Kreatif, Teknik Kemasan semester 5. Ya, sama. Orang-orang pada bingung ya kan, bang kok bisa sampai dua-duanya lu undang? Iya deh, gue undang. Dia soalnya kawan gue ya kan, SMK bareng ya kan. Cuma lagi pisah aja nih kuliah. Semester 5, oke, Polimedia. Jurusan lu apa sih, Dep? Berdua? Teknik. Jurusannya itu teknik grafika, prodinya teknik kemasan, dan kita satu kelas berdua. Anjir, satu kelas, brother ya kan. Apa nggak hebat Radio Daring undang dia satu kelas coba. Ya kan? Nggak, gue pengen tahu nih ya kan, biar yang dengerin juga nggak salah milih ya kan. Lu waktu sekolah ngambil di jurusan ikut tes apa? Gue waktu pas tahun gue itu namanya PMDK, kalau tahun sekarang itu namanya SMPN ya Pi? Apa sih namanya Pi? Iya, SNMPN. Iya, itu pakai jalur rapot. Nah, jadi tuh cuma ngesetor rapot aja gitu, terus ada pilihannya. Waktu itu gue kan jurusannya tekstil ya, pas SMK. Kita berdua tuh satu SMK juga nih sama Devia. Nah, cuma pilihannya tuh cuma ada dua, desain mode sama teknik kemasan. Gue waktu itu gue milihnya teknik kemasan, sama kayak Adivia juga. Tesnya susah nggak? Enggak, kita nggak tes, kita pakai nilai rapot. Kita nggak pakai tes. Kalau PMDK tuh nggak pakai tes gitu dong. Jadi kayak jatuhnya tuh kayak SNMPTN kalau di universitas. Jadi cuma nilai lu doang. Oh berarti dari semester berapa nih nilai lu nih, dari kelas berapa? Kelas 1 ya? Yang dilihat. Semester 4 ya, Pi? Semester berapa sih itu? Pokoknya dari semester 1 sampai kelas 12 tuh semester satunya. Soalnya 5 semester jadinya deh. Tuh. Jadi Iya, nggak tes jadinya. Jadi nggak pakai tes ya, cuman pakai nilai. Iya, benar. Nah, ya kan brother-brother, sista-sista kalau pengen masuk kayak dia tuh pakai tes. Tesnya tes nilai. Lu siapin dia tuh nilainya ya kan, jangan sampai ada 5 aja. Kalau 5 udah lu unindra lu. Lanjut deh. Oke. Sebenarnya tuh nggak pakai rapot doang Dam, jadi tuh banyak jalurnya. Ada yang pakai rapot, ada yang jalur tes, terus ada juga jalur mandiri kayak gitu, kayak semacam universitas aja gitu pada umumnya kayak gitu. Jadi nggak rapot seluruhan kayak gitu. Oh iya ya, ngerti. Oke. Ya ngerti. Oh berarti ada harapan ya buat lu semua ya kan, ada tes juga, ada nilai juga ya kan. Waktu itu Pak Ri gua tanya ya kan, Ri lu bisa masuk UPI pakai apaan? Gue jalur hoki dan malah anjir, gue kaget ya jalur hoki.
Keberuntungan dia bisa masuk begitu ya kan. Lanjut nih Gak sama Adepia. Oke. Selama ini nih ya kan dari semester awal nih ya kan pas lu masuk lu belajar apa tuh yang lu dapet? Yang gue dapet ya, dari gue dulu ya, yang gue dapet itu kan banyak orang yang ngira itu teknik kemasan itu kan kayak cuma ngebungkus-bungkus aja gitu kan. Padahal tuh enggak sama sekali. Kita belajar desain dari basic Adobe kayak gitu kan. Terus kita juga mempelajari IPA, MTK, fisika, kimia. Kita juga mempelajari mesin kayak gitu sih. Komplit banget menurut gue di teknik kemasan ini. Jadi nggak cuma desain-desain doang gitu. Mungkin bisa ditambahin sama ya. Kalau iya sih bener yang Ega bilang rata-rata tuh kita nggak belajar cuman desain terus juga kita kan ada praktek ya kayak praktek offset lah gitu banyak sih sebenarnya cuman karena lagi corona tuh jadi tuh kita nggak terlalu banyak buat praktek itu dan harusnya kan itu prakteknya banyak kayak cuma kita prakteknya cuma dua praktek offset sama pengujian bahan gitu. Ada mesin tadi gue denger mesin mesin apaan? Mesin percetakan sih lebih tepatnya. Kita kan kemasan ya. Heeh. Kemasan itu kan ada plastik, ada kertas juga. Nah, kemasan plastik itu biasanya kita pakai mesin rotografur, ada juga pakai kalau kertas ini mesin offset. Nah, kita juga mempelajari kayak sablon, kayak gitu, mempelajari sablon, mesin offset, rotografur, litografi. Itu kayak mesin-mesin percetakan sih, lebih tepatnya. Waduh. Lu cewek mesti ngerti itu mesin dong berarti ya? Lebih tepatnya tuh mengoperasikan ya, Pia. Kayak gitu. Iya jadi tuh kayak kewajiban sih jatuhnya dan karena kita di teknik kemasan ya jadi kayak lu mesti ngerti cara pakainya gimana gitu. Keren lu. Ya kan? Bisa mesin begitu ya kan. Main Adobe juga lu main Adobe. Iya benar. Main kita main AI sama Photoshop cuma kalau Photoshop basic aja sih kita lebih ke AI Illustrator. AI. Iya ada Illustrator. AI guys. Mainan AI. Gila gak lu? Mainan AI. Buset. Ada. Udah bisa lu ya mainan AI. Gila lu. Canggih lu. Pahri kalah sama lu. Baru nggak bisa. Masih ngerangkap dia. Dia waktu gua tanya nggak mainan di ini, dia mainannya di tangan. Nabila. Oh. Kalau kita ini kan kenapa kita pakai AI karena kita bikin kemasan dan di AI jadi kayak kita mesti bikin 3D gitu ya. Mock up. Ya mock up. Iya mock up. Yeah. Susah lu mock up lu, bener lu. Gua udah ngebayanginnya tuh udah susah itu. Tapi lu canggih ya. Apa jurusannya bisa belajar Adobe, bisa meskipun lu cewek, lu mau nggak mau lu ngerti itu mesin ya kan. Belum tentu tuh si itu nggak bisa. Coba ya diajak kelemar-kelemar. Kenapa jadi diajak lagi? Oke. Adepia, Ega. Para brother-brother radio nih pengen tahu nih masalah teknik grafika. Jam tidurnya itu ngaco atau normal aja gitu? Jam tidur anak teknik grafika kemasan. Iya boleh sih. Enggak, dulu atau gue dulu gak? Dulu nggak apa-apa. Kalau gue dulu tuh pas lagi ya dulu pas lagi zamannya main AI kan kita bikin invention packaging gitu ya itu gue tidurnya sampai jam 2 malam itu karena gue bikin invention packaging cuman karena sekarang materi semester 5 udah nggak ada packagingan jadi jam tidur gue udah mulai normal sih dulu doang tuh pas semester 3 deh kayaknya gue tuh tidur sampai jam 2. Ega gimana? Kalau gue pribadi gue cuek banget ya. Jadi menurut gue teknik kemasan ini nggak terlalu bikin ngaco sih tidurnya dari awal gitu sampai semester sekarang karena yang gue lihat kalau buat tugas itu aman-aman aja nggak terlalu berlebihan banget jadi tidurnya tuh nggak bikin ngaco gitu sih terus ya pokoknya sampai sekarang aman-aman aja sih sebenarnya.
kayak gitu. Jadi tugasnya nggak terlalu banyak banget sebenarnya di teknik kemasan kayak gitu. Mungkin karena gue deadlineer kali ya Gaya, jadi sampai jam 2 malam gitu ya. Oh iya. Beda-beda kan orang. Iya konyol lu Madep. Orang betul. kerjain lu udah mentok 2 hari baru lu kerjain ya. Iya banget dan sumpah karena biasanya baru muncul idenya pas ngepet. Tapi Apalagi jujur di teknik polimedia itu buat tugas tuh nggak terlalu banyak banget kok. Jadi nggak yang kayak bener-bener nyampe begadang banget gitu, enggak. Normal aja. Iya ya Tugasnya. benar-benar setuju. berarti tergantung orangnya ya. Yang Iya orangnya betul. Heeh. Berarti jam tidurnya nih brother-brother ya kan normal gitu. Kayak misalkan kayak Adep. aman. Heeh. Kalau lu ngerjainnya kayak Adepia deadlineer bisa sampai jam 2, jam 3 kan gitu. Lanjut nih, Ega sama Adepia. Si Adepia kan lagi rapat nih kan, rapat otomatis bergantungan. Kesamaannya sama organisasi ya kan. Lu milih kuliah atau organisasi? Gue prefer ini sih kuliah karena kan tujuan gue masuk kampus ya buat kuliah. Organisasi cuma buat selingan dan jadi kayak mau segimanapun organisasi ya tetap tujuan utama gue kuliah gitu. Ega, Kalau gue pribadi sih sama sih kuliah juga, walaupun gue berorganisasi dan gue ngeliat teman-teman kelas gue juga organisasi, itu menurut gue lebih penting kuliah sih karena emang tujuan dari awal mau kuliah bukan untuk organisasi. Organisasi itu cuma ya bener kata Tia tadi buat selingan dan buat nambah-nambah relasi. berarti tujuan lu ini benar buat kuliah gitu ya. Nah, organisasi kayak ibaratkan lu buat inilah pengalaman ya kan, sosialisasi ya Ya kan, benar. Ya betul. buat nambah teman gitu kan. Ini organisasi yang benar, brother ya kan. Jangan aduh, oke. Lanjut. Gue tahu sama Adam doang. Buat Ega sama Aditya nih di Polimedia, karakteristik teman di kampus lu itu kayak gimana? Ayo deh, Enggak siapa bilang nih? enggak. Ega, coba gak? Karakteristik menurut gue tuh kalau dari mungkin masing-masing ya, menurut gue setiap orang tuh pengen punya temen yang menurut dia bisa saling ngebantu gitu, istilahnya kayak mutualisme gitu, saling ngebantu. Jadi menurut gue sih nggak munafik sih kalau antara antara SMA, SMK atau kuliah itu sama aja sih menurut gue. Kita emang bagus untuk mencari teman gitu yang bisa sama-sama ngebantu kita. Dan yang gue bilang di kuliah itu pasti ada kelompok-kelompokan atau geng-gengan gitu, itu menurut gue udah wajar banget karena menurut gue penting juga sih kita milih yang baik gitu. Jadi nggak main asal-asal, bukannya kita menilai orang itu dari A, B, C, tapi emang kita butuh temen yang satu pemikiran kayak gitu sih. Menurut gue karakteristik itu ya sesuai dari kitanya aja. Gimana? Aditya, sama apa enggak nih jawabannya? Coba deh. Setuju sama jawaban Ega, cuman gue punya jawabannya yang ini sih, yang relate sama kampus gue, sama jurusan gue. Karena kita di teknik ya, maksudnya kan isinya cowok semua, jadi tuh kebanyakan rata-rata tuh nggak pedulian gitu loh sama kuliah. Gue nggak tahu sih, itu menurut pandangan gue ya, kayak mereka tuh kurang peduli sama kepentingan tugas, kepentingan kepentingan kuliah gitu. Mereka tuh lebih ke ya udah gue nongkrong gitu, itu kan jadinya kayak cuek banget ya sama kewajiban kuliah. Itu sih kata karena isinya cowok kali ya, gue nggak tahu sih. Iya. Lu gitu nggak sih Dam, kalau kuliah Dam? Hah? Jangan. Adam kan guru, Adam kan nggak mungkin kayak gitu karena Adam mau jadi guru, ya kan Adam? Iya lagi aing. Dah, belum Q&A, lu nanyain gua. Orang gua lagi taksoin lu juga. Tapi di sana ada kayak misalkan kan di kampus gua nih kayak ada maaf kata ada orang Ambon, ada orang Sulawesi, ya kan dari seberang pulau. Di kampus lu ada nggak orang-orang seberang? Ada, di kelas gue ada, malah ada orang Batak, ada orang Sulawesi. Di kelas kita ya. Iya ada. Jadi kayak satu
ya satu apa namanya nyatu lah ya kayak gitu ya. Iya. Ya nyatu dan nggak ada rasisme juga sih, kita Bang. kayak ya udah emang kita sekelas Hmm. satu ini. Dan menurut gue tuh kayak yang gue dapet dari teknik ini tuh di kelas gue gimana ya, kita tuh saling ngebantu gitu sih menurut gue ketika kita lagi butuh. Nah, teman-teman kelas tuh kadang ngebantu kayak misalkan absen zaman-zaman offline tuh kayak gitu kalau kita telat atau gimana. Ini tuh saling ngebantu aja gitu. Iya benar kayak gitu tuh enak tuh ya. Aduh. Oke lanjut ya nih brother. Karakteristik udah bagus banget ya kan jawabannya. Yang pengen masuk Polimedia rata-rata kayak gitu deh temen-temennya ya kan. Dibawa enjoy. Adepia sama Ega. Praktikum teknik grafika kemasan saat kuliah online tuh kayak gimana sih? Praktek gitu jatuhnya ya. Iya, waktu lagi daring nih kan lagi daring nih kan. Prakteknya tuh kayak gimana? Apa lu langsung terjun ke lapangan apa gimana? Kalau dulu kita langsung terjun ya nggak sih, Gak? Iya benar. Oh, Kalau online kalau online offline kita tetap terjun nggak sih? Jadi kayak kampus kita tuh nggak ada yang gara-gara corona kita nggak apa nggak gara-gara corona kita nggak praktek tuh nggak ada. Jadi kita tetap kayak lu corona dan nggak corona tetap kita praktek ke kampus. Cuman kayak bedanya corona sama nggak corona tuh kalau corona kita dibagi 2 shift gitu loh, dalam kayak misalkan gue pagi, Ega siang kayak gitu. Hmm, berarti tetap ya kayak ketemu langsung ya. Iya benar. Cuman ada sih kita praktek online ya gak usah gak pas pengujian bahan. Ini tuh nggak masuk banget dan kayak kan kita harus langsung nih. Ini kalau lewat video doang kayak kurang gitu. Iya, bukannya curang lagi, boring pasti itu, Iya asli. parah. Dari praktikumnya kan, aduh. Lanjut. Buat Ega sama Adepia, pelajaran MTK ada apa enggak nih pertanyaan tai nih? Ada ya? Ada kita Ada ada. kan? Enggak, lu mau jawab enggak? Wah, Adepia AFK nih, diam aja. Ngeheng dia. Siapa, Ega atau gua? Ega keluar, Ega. Oh iya. Ega Gua kenapa? gua backup dulu kali ya. Ya, oke, oke, Backup. oke. Ada dong, gua malah ada. MTK, fisika, kimia, gua ada dulu tuh. Gila, kata gua bukan yang nggak ada malah ada. Bukan gak ada mana ada. Iya, gue kira kan nggak ada ya Eh, setelah ternyata malah ada MTK, fisika, kimia. Terus bahasa Inggris gue tuh bahasa Inggris teknik jadi beda sama bahasa Inggris umum. Jadi bingung lah gue. wah, iya bener. Itu bahasa Inggris teknik apaan ya, Dep? Gini, gue pernah tuh dong karena gue dulu kebiasaan pas SMK ya. Iya. Kan kita kan tuh bisa ya. Ya. Ternyata di teknik tuh kaleng. Gila gak sih gue kayak anjir. Gue bingung kan. sumpah jaringan gue hilang guys. Gak apa-apa, gak apa-apa. Teman-teman Radio Daring selalu tetap nonton. Itu tawa mulu lo, Dep. Berarti fisiknya udah kayak pelajaran IPA ya, Dep ya? Iya gak sih? Iya benar. Itu fisika lu buat apa sih sebenarnya? Kalau mau jawab gak? Enggak, gimana? Apa? Dep? Pelajaran fisika. Eh, fisika itu lebih tepatnya apa ya, kita kan ngecetak gitu ya, percetakan itu kita perlu hitung-hitungan juga, kayak seandainya mungkin lu mau order ke gue tentang percetakan berapa, itu buat basic perhitungannya sih sebenarnya. Dan fisika itu kan di semester 2 ya Pi, apa 3 gitu. Nah nanti kita di semester 5-nya ini ada lagi tuh tingkatannya, itu namanya kalkulasi. Itu bener-bener udah perhitungan yang buat ngitung kayak kita mau order berapa. Terus fisika juga itu perhitungan dasar buat kayak sidang, itu masih perhitungan dasar buat pembelajaran kayak gitu. Waduh, Jadi itu diperluin banget. pusing juga ya teknik kemasan ya. Gue pikir teknik grafika kemasan gak mainan kimia. Ternyata mainan kimia juga kayak orang IPA ya. Ini cocok nih buat orang-orang SMA ya kan jurusan IPA lu bisa masuk sini nih.
Gue yakin nilai lu 8,5 nih. Coba anak SMK jangan masuk ya, gue nilai jelek. Iya. Iya kayak gue sama Pin nilai jelek terus. Di sana palingan lu bisa berdua main sablon ya, Dep ya. Iya gak sih? Iya. Ngerti sablon ya kan, ngerti desain kan, sama apa namanya jurusannya. Dep, gak Iya. pelajaran formal jurusan lu tuh apa aja sih? Ada apa aja pelajaran formalnya gitu? Maksudnya formal tuh kayak bahasa Indonesia gitu atau formal dalam jurusan kitanya dah? Dalam jurusan Apa yang lu selalu gitu. ada di jurusan yang selalu ada di semester gitu apa gimana? Iya, yang ada di jurusan lu gitu pelajaran formalnya misalkan kayak kan di SMA nya ada bahasa, ada MTK, ya kan, IPS gitu. Nah, kalau di jurusan lu ini ada nggak yang kayak begitu gitu? Ada. Ada. Kayak PKN kita masih ada ternyata PKN. PKN ada. Iya, agama. Kita kena agama Tapi kelas semester 3. 1 doang ya. Semester 1 Iya. doang, nggak berlanjut gitu dan jadi benar-benar semester 1 tuh matkulnya apa, terus semester 2 beda lagi gitu. Kayak matematika tuh ada di semester 2, fisika semester 3, semester 4 tuh beda lagi kayak gitu. Gue rasa lu bukan jurusan grafika deh lu. Lu kayaknya jurusan pendidikan SD lu. Semua ada. Benar sih, benar bisa. Dari PKN ada, brother, ya kan? Aduh. Itu udah berapa Kayaknya kalau pelajaran? PKN semuanya juga ada nggak sih, karena itu wajib nggak sih PKN tuh? Gue gak ada Kalau PKN, Bre. Gue adanya Pancasila. IPS. Iya. Agama gue nggak ada. Agama kita tapi nggak ada ya, Vi? Ya kita nggak kena. Lo agama gak kena? Bahasa Indonesia kena gua. Bahasa Inggris sih itu ada juga. Bahasa Inggris. Gue belum ada bahasa Inggris deh, tahu nih ke depan. Jangan dah. Ini pertanyaan yang menurut gue tantangan nih buat lu berdua nih. Lebih baik jomblo atau udah punya pacar saat kuliah? Ayo. Apa? Ayo coba deh, ada perbedaan gak nih dari lu nih? Gue kayak Ya. kalau menurut gue kalau lagi kuliah mendingan jomblo. Sumpah ribet banget ngurusin cowok kalau gue ya. Kalau lagi kuliah ngurusin cowok ribet banget parah. Apalagi kan organisasi udah nggak kena. Kalau gue sih mendingan jomblo jam sampai sekarang gue jomblo. Emang cowok ribet apa sih? Ini pedang kayak minta kabar mulu ya. Kan gue lagi ribet ya, terus minta kabar mulu ya. Ya elah, sabaran dikit ke. Tapi ya udah, gue mendingan jomblo dong. Tapi ini ya balik lagi ke masing-masing orang. Kalau gue nggak bisa. Iya bener. Coba kalau Ega gue pengen tahu Kak. Duh, apa ya? Benar sih balik lagi ke masing-masing orang dan menurut gue milih jomblo atau enggak itu sesuai maksud gue tuh gini. Bukan berarti kalau gue pribadi bukan berarti pas gue kuliah jomblo ini itu pilihan gitu, bukan, tapi emang karena ya gimana sih maksudnya gue nggak bisa ngejelasin deh. Jadi kalau ketika lu pas kuliah pun pacaran tuh nggak masalah menurut gue. Itu sesuai juga ketika lu bisa ngehandle waktu lu kayak gitu tuh nggak masalah, dan ketika lu ngejomblo pun nggak masalah juga gitu. Jadi kayak gimana sih kalau menurut gue tuh nggak bisa milih antara jomblo atau pacaran karena itu bukan pilihan gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Ya ngerti. Jadi kayak seandainya gue jomblo gitu, itu bukan pilihan gue, kuliah pengennya jomblo gitu maksud gue. Berarti dengan kata lain Ega ini dalam HTS gitu kali ya? Enggak anjir kok hati. Iya bener ya, asli lu gila, jawaban lu tuh asik, gue demen nih kayak gini nih, yang nanya kayak gini. Lu buat tiap hari tuh nanya kayak gini kan ya, enak gitu, seru ya kan. Adepnya mendingan jomblo karena ribet ngurusin cowok. Bisa di highlight nanti. Ega nengahin ya kan, Ega nengahin nggak mau pilih apa, bukannya nggak mau pilih, nengahin secara langsung ya kan. Gue nggak milih keduanya karena itu hak orang masing-masing ya kan. Ada yang berpendapat nih kalau misalkan kita kuliah punya pacar gitu kan, punya cewek atau punya cowok, jadi kayak penyemangat lah intinya gitu kan. Ada yang berpikir kayak gitu juga. Berpikir lain lagi seolah contoh Aditya punya pacar cewek atau cowok malah dibilang ribet gitu kan. Ada kayak gitu emang. Maka dari itu gue nggak demen sama cowok deh, jujur aja. Ya kalau cowok Dam.
Iya, konyol. Menarik ya kan jawabannya nih dari mereka. Lanjut lagi deh, brother. Dari siapa sini? Nah, ini nih. Tugas akhir anak teknik grafika kemasan kayak gimana? Kalau misalkan lu tahu, kalau nggak tahu ya gambarannya tuh kayak gimana gitu, gak, Dep? Dulu, Pi. Kalau tugas akhir di teknik kemasan tuh apa ya, bebas menurut gue sih, karena contoh mungkin gini ya, kayak ada nih prodi penerbitan, nah itu tugas akhirnya buat buku dan itu serentak semuanya bikin buku semua. Cuma kalau di teknik kemasan ini lebih kayak lu berminatnya apa nih. Seandainya lu emang basicnya suka desain, oke, berarti lu bikin kemasan, tapi ketika lu punya inovasi lu bisa bikin inovasi tentang kemasan itu dengan cara yang lebih baik. Tapi kalau terus bisa juga nih kayak gue suka bagian produksi, gue bisa ngambil produksi, quality control. Ada juga yang bisa ngambil mutu, boleh ngambil mutu, boleh juga ngambil pemasaran. Dan menurut gue tuh prodi teknik kemasan tuh luas banget gitu loh, kayak buat ngambil tugas akhirnya tuh bisa apa aja. Jadi nggak kayak serentak sekelas ataupun seangkatan teknik kemasan tuh harus sama bikin kemasan gitu, enggak sama sekali. Jadi benar-benar kayak gue suka produksi, dia sukanya desain, itu nggak masalah, kita berbeda kayak gitu. Kalau di teknik kemasan tuh kayak gitu. Mungkin dari lebih ke masing-masing topik sih, Dan. Kayak misalkan topik gue lebih ke desain, terus topiknya Ega produksi, terus topiknya orang lain penelitian, itu balik lagi gitu. Kalau misalkan topik gue desain, ya gue buat desain kemasan yang baru gitu, inovasi kemasan packaging kayak gitu. Oh, benar. Ya, paham. Jadi nggak sama gitu. Berarti sama ya, kayak seni rupa si Fahri waktu itu gue tanya dia kemarin. Jadi tergantung oleh mahasiswanya masing-masing. Dia mau demennya ini, lu mau bikinnya itu gitu kan? Iya benar. Lu demennya ini, lu Cuma bikin nggak itu. basic, cuma basicnya kita nggak terlalu ke desain banget gitu. Jadi terserah kalau lo mau ke desain, desain kan. Kalau seni rupa mungkin ke desain ya kayak gitu. Ke desain, kalau kita tuh kalau emang mau ngambil desain, desain. Kalau gue pengen ngambil tentang mutu kayak tentang BPOM, penelitian kayak gitu, itu nggak masalah juga kayak gitu. Pemasaran pun nggak masalah. Berarti sudah terjawab nih kan, brother-brother. Tugas akhirnya bukannya semau lu, sebisa lu nih. Lu di bidang apa nih? Iya kan? Lu bidang desain, lu bidang kemasan nih kan? Benar. Kalau yang suka ngitung juga boleh banget ngambil tugas akhirnya tuh kalkulasi, penelitian, perhitungan kayak gitu di Excel. Itu juga nggak masalah. Tuh, ya kan kurang baik apa tuh kampus ya kan ngasih lo kebebasan ya kan. Oke brother-brother ya kan udah dijawab semua nih pertanyaan-pertanyaan lu nih. Udah ya, kasihan nih mbak-mbaknya mau ada yang mau pulang tuh ya kan. Udah nyempetin waktunya buat lu semua buat jawab pertanyaan lu semua ya kan. Ada Mbak Ega ya kan udah dari tadi dangdan nih mau live langsung, bukan langsung sih. Oke nih dari Adepia, dari Ega, terakhir nih ada uraikan kata-kata mutiara lo nih atau pesan-pesan buat anak-anak SMA atau SMK, madrasah, apalagi tuh man yang pengen masuk jurusan lu di teknik grafika kemasan, apa sih? Ega dulu deh, boleh deh. Dulu kalau buat di teknik kemasan mungkin apa ya, karena banyak banget orang yang belum tahu jurusan teknik kemasan itu seperti apa, politeknik negeri juga di mana gitu kan, media kreatif itu di mana. Menurut gue jurusan ini tuh cocok banget buat kalian yang suka desain, yang suka perhitungan, suka pemasaran, suka tentang mutu, penelitian. Ini cocok banget dan ini cocok banget buat kalian. Dan ini juga sih kalau ketika jangan sampai ketika lu masuk di teknik kemasan tuh lu bilang kayak lu itu kecebur atau kecemplung gitu untuk apa salah jurusan gitu kan. Untuk semester 1 atau 2 itu nggak masalah lu bilang kayak gitu, tapi ketika lu udah semester 3 ke atas lu masih bilang itu salah jurusan, menurut gue itu salah besar banget, karena lu udah milih ke teknik kemasan itu. Dan menurut gue ketika lu udah masuk ke teknik kemasan, lu udah kecebur, ya udah lu tinggal berenang aja gitu karena lu udah basah. Dan menurut gue itu teknik kemasan cocok banget buat lu yang suka desain, perhitungan, dan penelitian gitu. Mantap ya kan. Adepia, ayo Dep. Kalau dari gue sih kayak jangan ngeremehin
teknik kemasan udah segitu aja kayak soalnya awal-awal tuh orang-orang kayak gini lu jangan kalian gue mulu apa dah Terus. terus awal-awal tuh kayak orang iya apaan sih teknik kemasan gitu kan gue pun awalnya juga kayak gitu cuman pas kesini gue mikir kayak oh ternyata teknik kemasan tuh pelajarnya tuh keseluruhan gitu loh, kayak desain lo dapet, bahasa Inggris lo dapet, fisika kimia IPA lo dapet, MTK kayak ya udah semua dapet. Terus ternyata ya udah ternyata keren juga loh teknik kemasan gitu. Kalau gue mikir gitu sih. Mantap banget ya kan, jawabannya keren-keren ya brother-brother dan sista-sista ya kan radio daring. Udah deh ya, udah nih. Kasihan mbak-mbaknya mau pulang ya kan, mau ada yang mau pulang tuh kan, kasihan. Ega sama Adepia thank you banget, thanks banget waktunya kan. Oke. Udah nyempetin diri lu, udah nyempetin waktu lu buat jawaban-jawaban lu nih dari anak-anak ya kan. Kalau misalkan dia nggak salah jurusan atau apa takutnya kan kasihan duit orang tua. Udah lu stop deh ya kan, jangan ambil salah jurusan lagi deh. Udah pokoknya yang udah lu jalanin, berkata Ega bener kata Adepia, kalau terlanjut lu tercebur udah lanjut aja. Gua Adam dan Aditya dan Ega pamit ya kan.